Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rasa, alhamdulillah, mudah-mudahan seperti yang saya rasakan, saya masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan diberikan keberlimpahan hidup berkat atas doa semua subscriber, hater, lover, dan sedulur sambung rasa semua untuk saya. Terima kasih banyak untuk doanya. Sedulur sambung rasa, alhamdulillah malam ini saya masih stay di kota Jombang, Jawa Timur, dan malam ini saya bersama adik saya, ya. Dia adalah Billy. Dia ini termasuk kategori makhluk indigo, ya, makhluk indigo. Tapi dia tidak merasakan dan nggak tahu karena bahwa dirinya ini ternyata, oh ini kategori indigo, saya ini ternyata gini ya. Karena menurut dia, ya, jadi ini kita sharing sekaligus nanti saya kepingin tahu sejauh mana batas kemampuan indigonya, ya, artinya batas kemampuan aktif dari extra sensory perception Billy, ya. Jadi harus diuji. Jadi indigo itu bukan hanya, oh aku bisa melihat khodam, aku bisa melihat aura, aku bisa merasakan sesuatu, bukan. Tapi seorang indigo itu pasti lebih di atas rata-rata untuk kecerdasan spiritualnya, ya. Jadi Billy ini, ya, kalau cerita sama saya dulunya, sedulur, itu dari keluarga, dari teman-temannya itu mengatakan dia itu golongan orang-orang yang spiritualnya bagus, ya. Dan ada yang sebagian bilang kamu indigo, ya. Jadi dia nggak paham indigo itu apa, yang mikirnya dia indigo itu orang sakti. Bukan orang sakti indigo ya. Indigo itu bukan orang sakti, tapi istilah yang diberikan, ya, istilah yang diberikan oleh sebagian spiritualis bagi mereka yang mempunyai daya kepekaan, bagi mereka yang mempunyai ketajaman intuisi. Nah, diistilahkan modernnya itu indigo, ya. Kalau istilah lamanya ya spiritualis, ya. Tapi indigo bagian daripada, sering kali saya jelaskan, ya, bahwa kemampuan indigo itu dimiliki semua orang. Kemampuan indigo dimiliki semua orang. Jadi bukan hanya Billy. Ya, mereka akan memetak-metakkan ketika keluar di media, membranding namanya indigo. Nanti kalau bukan indigo, dukun. Kalau nggak dukun, paranormal. Nah itu satu. Apa yang membedakan? Sama-sama aktif, peka, meningkat, extrasensory perceptionnya. Apa yang membedakan? Istilah. Dan mereka memberikan title, memberikan buat mereka sendiri ini. Nah seperti itu. Jadi kaum sendiri ini sebenarnya satu. Nah ini kita akan bertanya. Saya ingin penasaran ini lebih dalam tentang indigo, ya. Jadi ini ngobrol bareng indigo. Nanti saya juga akan mengundang indigo yang lain, tapi saya awali dulu dari adik saya dulu, ya, sehingga biar tidak ada dusta di antara kita. Nanti perlu kita uji, ya. Sepakat ya, yang mau dia diuji sepakat ya. Kalau sepakat nanti ditulis, ya. Sepakat, mantap, ya. Jadi saya akan memberikan edukasi sedikit tentang pengalaman indigo dari Billy. Apa pengalamannya? Cerita aja ke saya nanti, Bill, yang menarik, ya. Jadi tidak semua orang itu aktif sampai gede bakat indigonya, sedulur sambung rasa. Nah ini saya ingin tahu dulu, Billy ini sejak kapan bisa merasakan kehadiran makhluk astral, Bill? Sejak dari 6 SD. Sejak dari 6 SD, ya? Iya. Oh, berarti oleh kamu usia kelas 6 SD, ya? Sudah. Iya. Oh. Awalnya itu gimana, Bill? Ceritakan. Awalnya kamu bisa merasakan itu di mana atau waktu kondisi gimana? Coba diingat-ingat. Waktu pertama kali, ya, Mas, ya. Pertama kali itu ada di sekolahan. Sekolahan itu tak kira ya sama kayak anak sekolahnya gitu.
Oh, berarti Tapi makhluknya itu hampir sama kayak Iya, manusia. iya. Oh, kan saya bilang bukan kayak yang mengerikan gitu. Enggak, Oh, kan. Heeh. Terus? tapi apa? Setiap masuk sekolah, anaknya itu nggak ada di kelas itu nggak ada. Tapi kalau waktu istirahat di luar itu pasti ada. Oh, kalau di luar ada, ketika Iya. masuk kelas nggak ada. Iya. Terus aku tanya di teman-temanku, itu siapa? Anak baru ta? Anak-anak nggak lihat. Oh. Anak-anak nggak lihat, cuma aku tok. Oh, iya iya iya. Berarti kamu aja yang bisa ngelihat waktu itu ya. Iya. Berarti yang kamu lihat, Bil, sing kamu lihat itu persis seperti manusia biasa berarti. Iya, manusia. Nggak ada bedanya, mungkin telinganya gede atau matanya gede, enggak? Nggak. Putih, hitam kulitnya, enggak? Nggak. Oh. Tapi kalau sekarang kayak ngelihat yang kayak kuntilanak, pocongan, apa tuyul ta, itu baru sudah tahu, maksudnya sudah bisa ngelihat kayak gitu itu. Dulu itu masih wujudnya kayak sama kayak gini nih. Dulu ya? Iya, sama kayak manusia, wujud manusia tapi bukan manusia. Terus dulu saya kan anak pendaki, Mas. Waktu ndaki, Oh, kamu suka ndaki gunung? iya, hobi saya ndaki. Waktu mendaki di Gunung Arjuno. Oh, bukan di Gunung Arjuno, di Gunung Lawu. Lawu. Iya, di Gunung Lawu, di base camp ketemu cewek, dia sendirian. Terus saya tanyakin, Mbak sendirian apa? Iya Mas, mau muncak besok pagi apa sekarang? Besok pagi Mas. Perempuan? Iya. Sendirian dia? Sendirian. Gak ada temenannya? Enggak ada. Wih, perempuan daki. Jam berapa? Sekitar jam berapa itu? Itu malam Mas. Oh, malam. Waktu di base camp Oh, siap. jam 10-an Jam 10. baru datang dia. Saya 10. datang jam 9, anaknya datang jam 10, tidur di base camp. Muncaknya besok pagi. Saya ajak bareng-bareng muncaknya. Iya, ternyata. Tapi temenmu ngelihat anak perempuan itu juga enggak? Lihat. Oh ya, terus Saya paginya muncak itu bareng Mas. Bareng saya ngobrol-ngobrol. Ya jawabnya tapi nggak kayak jawab anak-anak gini. Kadang-kadang jawab. Ya, lebih banyak diam gitu? Iya, kayak cuek. Oh, Cuek. Terus saya kasih minum, ya diminum. Waktu dari muncak bareng. Terus besoknya jam 10-an dia mau, saya tanyakin, Mbak turun jam berapa? Jam 9-an lah Mas mungkin. Waduh Mbak, anak-anak ngajak jam 10 ya turunnya. Gimana Mbak sendirian nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa gitu katanya. Tendanya kan sampingan sama tendaku Mas. Ya apa packing buat turun. Anak-anak masih masak-masak. Terus akhirnya cewek ini tadi pamitan ke saya sama anak-anak. Mas, saya pulang dulu ya. Iya ya, makasih ya makasih buat barengin, masak-masak bareng-bareng. Saya kasih mie juga. Terus waktu dia udah turun, ada yang ketinggalan dompet. Dompetnya. Sebuah dompet, saya ambil, saya buka. Itu ada KTP-nya anaknya tadi. Ya mirip, namanya juga mirip. Terus saya simpen, buru-buru ngajak anak-anak packing, turun buat ngasih ini tadi dompet. Ternyata tadi dompet ini tadi alamatnya di mana? Daerah Madiun sana Mas. Oh, nggak usah disebutan lokasinya, nggak apa-apa. Dari daerah sana. Turun, aku turun mau ngasihkan di dompet ini di anaknya tadi. Saya kejar, buru-buru turunnya itu buru-buru Mas sama anak-anak. Oh. Tapi belum ketemu. Nggak ketemu perempuan itu? Nggak ketemu. Padahal jarak dia turun sama aku turun itu jaraknya kemungkinan 20 menitan. Nggak lama berarti ya? Dekat. Nggak lama. Iya. Tadi aku turun buru-buru tapi kok nggak nyusul sama nggak ketemu dia. Nggak kesusul dia? Enggak. Waktu gitu dari base camp turun. Ini aku mikir Mas, tak taruh base camp. Apa tak antar di rumahnya? Kalau aku tak taruh di base camp, aku punya curiga.
sudah nggak enak lah gitu. Nanti dompetnya nanti di apain dah, Iya, diapain. iya, iya, iya. Akhirnya saya sama anak-anak tadi sepakatan gimana diantar di rumah ini alamatnya di sini. Terus saya cari di Google Map. Saya antar ke rumahnya. Seret di jalan, begitu udah sampai di rumahnya, saya ketok rumahnya, ketemu sama orang tuanya, ibunya. Bapaknya sudah tidak ada. Ibunya datang ke saya. Bu, saya mau ngasihkan barang anaknya ibu yang ketinggalan. Nggak saya sebutin ya namanya ya Mas. Nggak usah. Habis itu, oh ya Dek, bentar sini dulu, suruh mampir dulu dibikinin kopi teh hangat Mas. Habis minum, ibunya tadi bilang, si dia ini tadi ternyata udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Anak-anak dari ibunya bilang gitu, anak-anak kaget semua. Saya juga kaget. Anaknya cantik Mas, berjilbab. Oh, jilbaban. Iya. Berarti anak itu sudah meninggal sebetulnya? Udah meninggal. Sudah lama? Beberapa tahun yang lalu. Loh. Masya Allah. Dan di rumahnya itu saya dikasih tahu kalau di situ itu dibikinin makam sendiri juga. Sama orang tuanya. Iya. Dari situ yang aku temui makhluk kayak yang saya takutin ya kayak gitu itu. Iya. Oke. Berarti tapi itu temanmu ngelihat semua ya, Bil? Iya, ngelihat semua. Ada yang enggak tapi Mas. Ada yang enggak tapi? Iya. Oh, enggak semua dia. Itu pas waktu di perjalanan pendaki itu dia enggak sadar kalau ada cewek tadi. Kayak di namanya di sirep ta. Iya. Ya, beberapa tapi. Enggak tahu ya berarti ya. Sadarnya tadi waktu turun di base camp. Kaget dia. Terus emangnya tadi ada cewek. Itu dari situ eker-ekeran Mas sama anak-anak itu. Iya, mantap. Terus sering kali Bil, bakat kemampuan indigo itu, anak indigo itu pintar membaca aura, pintar membaca khodam yang ada di diri seseorang. Apakah itu kamu juga mengalami seperti itu juga? Iya. Berarti kamu kadang bisa membaca aura itu, orangnya gelap, auranya ada warna, begitu ya? Iya. Mantap. Terus khodam, untuk jin pendamping, khodam, kamu apakah juga bisa melihat dari diri seseorang atau yang ngikuti kadang itu? Nah itu Mas, saya ya sering sih melihat orang ada yang ngikutin, tapi itu nggak tahu itu namanya apa tadi Mas? Khodam. Itu belum tahu aku kalau itu namanya khodam. Tapi kalau bagi aku dia itu diikuti sama orang gitu aja. Seringkali kalau bahasa spirit itu ya, bahasa khodam itu seringkali kalau kamu lihat, atau jin atau makhluk gaib yang ngikut mereka, yang sering kamu lihat itu mereka wujudnya seperti manusia, atau ada yang kayak kera atau naga atau gimana, atau macan, macam-macam Mas. Macam-macam ya. Ada yang bentuk orang, ada yang bentuk hewan, ada yang bentuk kayak, pernah sih ngelihat ada orang waktu kerja, atasan saya, itu auranya itu dia itu gelap. Di belakangnya itu ada orang besar Mas, tapi gelap. Aku ngelihat wajahnya tapi nggak bisa, cuma badan, kepala, wajah nggak bisa. Berarti pendamping dia mungkin ya? Kayaknya. Gelap berarti bisa diidentikan dengan negatif. Kalau gelap, kalau menurut saya, karena pasti orangnya biasanya mohon maaf konotasinya orangnya biasanya negatif juga, karena khodam itu bisa mempengaruhi, pendamping itu bisa mempengaruhi orang tersebut. Makanya teman-teman sedulur sambung rasa jangan gampang pingin khodam, pingin ini, bahaya gitu, bahaya. Dan bagi saya kalau ada orang yang ngomong apa yang lihat makhluk gaib,
tidak ada siapapun yang diberikan kemampuan melihat makhluk gaib. Ya, itu urusan Allah. Nah, bagi saya wis terserah. Lek memang pendapatmu kayak gitu, terserah. Bagi saya ini juga kita nggak minta. Betul nggak? Kita nggak minta supaya ngelihat, enggak. Ya kan? Karena Allah itu memberikan keistimewaan pada seseorang itu hambanya yang dicintai. Betul nggak, Bil? Iya. Kita nggak tahu kalau Allah mencintai kita. Ya kan? Kita ternyata dalam hati ini benar-benar mengagung-agungkan Allah. Sebagai tanda cinta kita sama Allah. Akhirnya Allah memberikan cintanya. Allah kalau kita datangin Allah dengan jalan, Allah datangin dengan lari. Kan gitu. Nah, itu loh, saudara sama Tapi Rasul. saya dulu sih sempat mau hilangin kayak saya bisa ngelihat gitu loh, Mas. Kepingin saya dulu itu kepingin saya hilangin biar nggak bisa lihat kayak gitu itu. Tapi Ya, gimana-mana nggak bisa. Soalnya katanya dari turun menurun. Ya, ya. Benar-benar. Memang kadang ada bakat dari turunan, garis keturunan yang memang mereka mempunyai kepekaan yang luar biasa. Memang gitu. Dan untuk ngapus supaya kita nggak bisa ngelihat, ya yang namanya diberikan Allah, ya kita harus mensyukuri. Kecuali mengganggu, ya mengganggu. Kalau mau mengganggu, mungkin bisa kita dilatih itu nanti supaya. Tapi bagi saya selama itu nggak mengganggu kamu dan ada manfaat untuk diri kamu, whatever, terserah, udah nggak apa-apa gitu, nggak masalah, ya kan, no problem, ngapain ada masalah apa kan gitu ya. Nah sekarang gini, karena kita ini tak ada rencana, ya kan, kebetulan aku juga santai ini tadi, kemudian kamu datang, ada waktu kita bikin konten ya. Juga ikuti ini kontennya Billy. Kamu punya YouTube? Punya. Oh ya udah, kalau punya YouTube namanya apa kontenmu? Billy P Angkoso. Oh, Billy P Angkoso. Tulisannya Billy-nya gimana? B besar. ILLY kecil. Oh, ILLY kecil, terus P-nya besar. Spasi lagi kan tadi Billy, spasi P besar, spasi A besar, NGKOSO kecil. Ya, oke. Aktif itu, masih aktif. Aktif. Ya. Itu kontenmu tentang apa? Tentang hobi saya juga. Oh, siap. Nggak pernah ini tentang indigo, bakat kamu indigo? Belum pernah. Coba itu nanti, biar bagus ya. Seluruh Samuroso pasti seneng, ceritain aja di kontenmu tentang ketika kamu ketemu sama temenmu, terus temenmu kan kamu kadang terima konsultasi, temenmu juga tanya kenapa ya, aku bilang ada apa, iya kan? Iya. Nah itu nggak apa-apa, izin sama temenmu bikin konten kan bagus ya, nggak Sedulur Samuroso gitu. Kalau saya aja gitu, apapun harus dimanfaatkan, waktu itu harus dimanfaatkan, jangan sampai kamu dimanfaatkan waktu, tapi kita yang memanfaatkan waktu ya, Sedulur Samuroso. Jadi jangan sampai kamu dimanfaatkan waktu, tapi kamu yang harus memanfaatkan waktu ya, begitu ya. Oke, sekarang saya kepingin ini sudah saya siapkan untuk menggambar ya. Nah ini Bil, kamu dari tadi di sini ya, lokasi ini kalau kamu bisa ngerasain dan lihat, mungkin di belakang kita ini banyak di sana rombongan ya kan, makhluk-makhluk asar. Nah aku tapi nggak mau tahu yang di belakang sana. Tadi juga ada yang Siti muncul-muncul, nggak masalah. Antara kanan dan kiri ini kan ada pohon dan sebagainya, itu juga ada makhluk ya kan. Depan kita ini ada masjid. Kita bicara yang kanan kiri ini, menurut kamu dalam penerawanganmu ya, bahasa orang spiritual itu gitu, penerawangan. Tapi kalau kamu penglihatan lah, penglihatan gaib kamu, mata gaibmu itu dari beberapa makhluk, kamu bisa ngeliat ya, saya tadi ya udah kelihatan kan. Nah dari beberapa makhluk itu yang menurut kamu paling punya berwibawa, paling tua, paling kuat energinya, yang mana coba? Aku pingin tunjukkan, sama nggak kira-kira seperti yang saya rasa. Jadi ini nggak ada rekayasa, biar dia coba sana atau yang sana. Kira-kira menurutmu yang mana? Sana Mas. Mana? Sebelah sana. Sini. Iya. Oke. Tunjukkan saya yang sebelah mana. Ayo Sedulur Samuroso, kita ngelihat ya, biar Billy tunjukkan saya yang sebelah sini. Oke. Ayo.
Ya sedikit takut sih kalau deket-deket. Oh, oke, dari sini aja. Eh, di antara pohon atau di pohon atau yang mana? Di antara ini sebelahnya pohon. Oh, ini sini. Iya. Berarti antara apa ini? Pisang ini sama ini. Sampingnya, iya. Oh, di tengah-tengah ini ya? Iya. Oke lah. Oke, betul, 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 betul. Oke. Di kapan hari juga pernah itu ada yang tak tes di sini kemarin kan, ya kan? Mas apa namanya? Mas apa yang dites ini? Kusnan. Mas Kusnan. Mas Kusnan itu juga di sini kemarin. Oke lah. Bill, orangnya gede, bener ya? Iya. Oke, gini aja. Yo sini aja, sedulur sama rasa kita uji Billy. Kamu coba gambar. Aku pingin kamu gambar orangnya di sini. Ya sesuai enggak dengan apa yang saya lihat juga. Kamu gambar. Nanti kalau nggak sesuai ya nggak apa-apa. Namanya makhluk itu bisa berbeda-beda ketika wujud di kita. Ini namanya energi. Ya kan membentuk sesuai manifestasi mereka. Terserah. Ya coba sekarang pilih gambar. Ya. Tapi nggak bagus, Mas. Wis terserah sak kena ya sak kena gambar ya. Oke, mau gambar di sini boleh. Oke, sekarang difokuskan ke Billy aja kamera. Nggak, Mau di situ aja, Pak, Mas. mana? Di situ. Oke, di situ. Oke, ayo sebelah sini nih. Ayo ikuti kamera sama Billy biar pelan-pelan Billy gambar ya sedulur sama ngerasa. Apa? Oh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Santai. Kalau memang dia buat nyaman nggak apa-apa. Soalnya merokok berat. Iya, oke, 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 oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sedulur gaib, jagat. Oh, kabe. Wujud. Sembari Billy sambil gambar ya. Amati. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu bagus. Yang penting dapat ininya, Bill. Pinjam korek, oke. Ini saya sama bakar dupa dulu ya. Biar Billy lebih nampak. Tapi Billy sudah kelihatan ya. Oke. Jadi itu kemampuan, ah? Kayak dia itu kayak bawa itu digambar juga apa enggak? Yang dibawa sama orang. Terserah, terserah. Apa kayak keris lah? Iya. Ya wis terserah, gambar aja. Ya kan kita bebas. Gambar aja.
Jadi ini sedulur sambung rasa Billy Permana Billy P Angkoso. Memang benar wujudnya ada di sekitaran sini, ya, ada di daerah sini, persis yang saya taruh di ini. Mantap. Wish. Siap. Mantap. Nah, kamu bisa berkomunikasi, Bill, sama dia. Kalau bisa coba. Kalau kamu mau sih terserah. Namanya siapa? Bisa nggak? Coba kamu komunikasi. Kalau dia nggak mau ngomong, saya yang ngomongin, ya kan? Jadi kita punya kemampuan masing-masing. Tapi dari dalam hati ya Mas? Iya. Ya terserah komunikasimu gimana, piye, ya apa terserah. Ya. Jadi dalam tayangan live ini sedulur sambung rasa, ya. Dalam tayangan kali ini, ya. Ini nggak ada rekayasa. Artinya kita real dan Billy memiliki kemampuan sendiri, ritual sendiri menurut kemampuannya. Dia nggak mau jawab namanya Mas. Nggak mau jawab namanya. Tapi maunya jawab namanya asal dia ikut saya. Ikut kamu. Tapi aku jawab nggak mau. Kamu nggak mau? Iya. Oke. Kalau dia ngomong sama saya namanya Ki Janoko, ya, Mbak Janoko lah, ya. Kenapa saya panggil Aki? Karena tua, sesuai gambarnya. Itu udah jadi? Udah? Oke, dekatkan gambarnya, nggak apa-apa. Kita lihat gambarnya Billy. Itu merah-merah itu apa, Bil? Aura tah? Aura. Oh, siap. Dan ini kerisnya bersinar Mas. Dia punya keris, iya bener-bener Ya, itu kerisnya. bersinar. Iya. Kalau saya lihat memang benar, cuman kerisnya menurut kacamata batin saya ini ada gambar orang tapa di sini, tapi nggak kelihatan ya. Tapi nggak kelihatan. Iya. Bingung. Benar. Soalnya. Benar. Iya. Nggak seberapa besar kan kerisnya ya. Iya. Nah, kamu percaya nggak percaya? Ini sedulur sambung rasa. Ini sebenarnya itu mau dikasihkan saya. Sebenarnya. Nah, ini kebetulan biar ada pembuktian, ya, kebenaran bahwa di sini ini ada. Dik, nunggu pilih selesai dulu. Sudah, sip ya. Dekatkan, dilihatkan sekarang. Nah, tunjukkan sebentar, Bil. Nah, ini tulis aja Ki Janoko bawahnya. Jadi ini Ki Janoko sedulur sambung rasa. Mantap. Oke, sekarang yuk berdiri. Kita merapat di sini. Jadi ini sebelah sini. Pilih sebelah sana. Oke.
Nah, ini sedulur sambung rasa. Dia berdiri di sini, benar nggak dia, Bil? Iya. Oke. Tingginya sekitar 5 meter lebih lah. Iya, Bil. Oke. Dan ini coba dicek di bawah dulu. Saya ingin cek dulu di bawah, ya. Saya pastikan saya nggak bawa apa-apa juga. Cek di bawah. Nah, ya. Sini mundur, bawah. Di sini terus. Awas. Oke. Sini, jangan terlalu jauh. Sini aja. Oke. Oke, mundur. Oke, dan saya nggak bawa apa-apa, ya. Ini energinya sudah meliputi di sini, sedulur. Sudah ada di sini. Ini. Nah, ini loh, mengalir di sini, ya. Panas. Besar Mas energinya. Wah. Dekatkan. Ya. Oh, ya. Jangan terlalu gerak, cepat, Mas. Pelan-pelan aja. Nah. Ya, dekatkan sini. Ini. Ini prosesnya harusnya jangan harus dipegang, ya. Seperti yang biasa saya ajarkan, saya kasih tahu bocorannya, ya. Baca Al-Anas saja dalam hati. Terus dekatkan seperti ini. Kalau masih panas jangan diteruskan, baca lagi, ya. Coba cek lagi pelan-pelan. Dekatkan lagi sedetail-detailnya kerisnya. Terus. Nah, saya nggak tahu keris apa, ya. Wow, kalau ngeliat modelnya kayak Om yang Jimbe, ya, tutut. Sini saya, tapi saya nggak tahu. Oke. Ini kerisnya, ya, sedulur sambung rasa. Lumayan ini sepuh ini. Ya, ini kayak sekilas saya nggak seberapa paham keris kayak Om yang Jimbe, ya. Oke, kita kembali ke sana aja, yuk. Ayo. Biar kita sambil ngobrol-ngobrol, kita di sini aja. Yuk. Oke. Jadi apapun benda yang berada di dimensi lain itu tidak luput dari penjaga, ya kan? Mesti ada penjaganya, artinya ada jin atau khodam dan sebagainya. Benar nggak? Jadi tidak terus tanpa apa-apa dia kosongan gitu. Pasti ada penjaganya, betul nggak? Nah, itulah sedulur sambung rasa. Jadi kalau kita salah dalam mengartikan pusaka itu adalah cagar paku bumi, biasanya kan ada yang mengatakan pusaka itu paku bumi, betul nggak? Nah, ada yang bilang seperti itu. Tapi bagi saya itu salah, itu kurang tepat. Jadi pusaka itu bukan paku bumi, bukan. Kata siapa hal seperti ini paku bumi? Ini pemahaman yang kurang tepat. Paku bumi itu ya manusia itu sendiri, gitu loh. Ya kita sendiri yang menjaga. Kenapa kita dihidupkan? Kita sebagai paku bumi juga. Tertanam di sini sampai mati pun dipendem, ditanam, bener nggak? Gitu. Ini pemahaman yang bagi saya pribadi, mohon maaf ya,
kurang tepat, tapi enggak apa-apa, mungkin pemahamannya beda ya, nggak apa-apa, saya tetap menghargai. Cuman dalam proses ini saya mau tanya Billy, ini tadi kita ada rencana narik pusaka enggak? Nggak ada rencana seperti itu. Memang ini saya tahu ini diberikan kepada saya, dan kebetulan saja ada kamu dan menggambar, akhirnya jadinya seperti ini Ki Janoko. Nah, mantap ini, betul seperti ini. Auranya yang merah ya, hampir merah. Kerisnya aja juga warnanya merah ini hampir. Mantap ya, alhamdulillah. Jadi itu sedulur sambung rasa, mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua, mudah-mudahan ada manfaat sehingga tayangan ini jadi tuntunan ya. Tontonan jadi tuntunan itu jauh lebih bermanfaat daripada tidak menuntun kita semua dalam kebaikan ya. Jadi ini pemahaman indigo ya. Di indigo itu bukan karakter orang yang terus mereka tuh selalu melihat makhluk, bukan. Tapi bagi saya mereka juga lebih peka. Jadi tidak hanya melihat, tidak semua indigo itu melihat, tidak semua, tapi dia bisa melihat makhluk maksudnya, tapi bisa melihat aura kadang ya, atau membaca pikiran. Nah bisa itu sedulur. Makanya kalau ingin membuka mata batin itu harus memahami dulu sisi dari indigo itu sendiri, karena tidak semua orang membuka mata batin itu bisa melihat, bisa merasakan aja, bisa mendengarkan aja, tapi ada proses untuk mengasah agar bisa melihat secara visual ya kan. Nah, ada bisa nanti saya akan bagikan seperti yang biasanya saya ijazahkan ya. Emang betul Mas. Kalau seorang kayak saya itu kadang bisa melihat, kadang nggak bisa ngelihat itu apa, cuma aura aja. Aura. Iya, makanya teman saya bawa temennya, teman saya tadi tanya ke saya, temennya ini tadi itu diikuti siapa? Aku lihat nggak bisa, cuma auranya aja ya. Iya. Nah itu loh, jadi nggak semua itu bisa melihat kan gitu. Kadang bisa, kadang ya memang butuh biasa, karena bagi saya semua manusia itu adalah indigo ya, karena diberikan kemampuan bakat indigo, extrasensory perception, indera keenam itu adalah kelebihan yang diberikan Allah pada semua manusia. Bagi saya itulah pusaka sejati ya. Malah datang ya kan. Nah, karena tadi saya bakar mungkin dikira ngundang, padahal saya cuma hanya berikan wangi-wangian aja ya. Biar apa? Banyak ya. Biar apa? Biar mantap. Sebentar itu nanti biar deh situ aja. Oke, baik sedulur sambung rasa. Nanti kita sharing-sharing lagi di konten lainnya ya Billy. Jadi nanti bisa kita di kontenmu juga kita bahas tentang makhluk-makhluk ya. Mungkin kamu pernah mengerti apa itu genderuwo, pocongan, kita bahas apakah benar sih genderuwo itu adanya di lokasi itu. Nah, mitos-mitos itu kita pecahkan Bill. Biar apa? Kita tidak dibodohi oleh pemahaman-pemahaman doktrin-doktrin yang kurang memberdaya gitu loh. Mitos di pohon pisang itu pasti ada pocong dan sebagainya. Emang kamu tadi lihat pocong nggak di situ? Lihat. Ada. Oh. Tapi nggak berani ngelihat. Ya. Jadi bagi saya nggak semua pohon pisang itu dihinggapi pocong. Bagi saya, karena bisa jadi bukan pocong. Bukan. Nah, gitu loh. Saya tapi sering soalnya. Iya. Kadang bukan pocong ya, kadang ya cewek juga ada Mas. Perempuan. Kuntilanak bukan? Ya kayak kalau aku kayak manusia biasa. Ngira ya. Kuntilanak. Bukan. Kuntilanak sama ndak itu ya bagi aku itu kuntilanak Mas. Soalnya kan cewek. Itu aja. Ya kan dipersepsikan selama ini kan pakai baju putih, rambutnya panjang, kuntilanak. Kadang enggak ya? Oh, gitu. Nggak mesti. Memang diidentikan perempuan itu kuntilanak. Ya. Mayoritas dikira karena rambutnya panjang mungkin ya. Iya. Soalnya cewek, pokok cewek gitu aja. Berarti kan nggak harus baju putih, kadang ada merah, ya hijau, ya kan. Ada pink, ada nggak pink?
Oke, batik ya. Iya. Nanti ciptakan kuntilanak batik gitu ya. Jadi nanti kita bahas di episode berikutnya Bil tentang tayangan-tayangan yang mendatangkan setan tuh Bil. Para pencari setan itu bener apa enggak gitu kan. Itu karena ada yang sudah membongkar. Saya udah tahu. Kalau saya ditanya itu settingan enggak Ki dan sebagainya. Saya nggak mau nyampur tangan dan nggak mau ngomong itu settingan atau enggak. Yang jelas biarkan itu jadi hiburan. Kalau saya seperti itu. Ya, karena bagi saya tidak semudah itu mereka muncul di kamera itu. Jadi kalau nggak percaya mending jangan mencari klarifikasi atau mencari pembenaran diri bahwa itu settingan. Bagi saya enggak, itu kurang bijak. Kalau nggak percaya datangin aja lokasinya gitu, bayar, mereka yang punya channel bayar aja, buktikan kalau berani. Tapi kalau cuma nyinyir aja, komentar palsu dan sebagainya, wah repot ini ya. Itu aja sedulur sambung rasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode berikutnya, konten berikutnya dalam keadaan yang sangat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko KB.